Ada dua kalimat yang muncul. Yang satu tadi, Ishak yang menggali sumur yang mati. Akan ada restorasi dan pemulihan. Perkara-perkara yang Anda kira sudah mati, Anda kira sudah tutup, Anda kira sudah sirna. Lihat nanti, kalau Allah memulihkan, Dia memulihkan dahsyat. Kalimat kedua yang muncul pada saya, yang saya sampaikan kepada Anda adalah, you will not walk away empty. Kau tidak akan berjalan keluar, exit planmu itu akan membawa sesuatu. Seperti bangsa Israel, ya, waktu mereka keluar Mesir, mereka membawa di tangan mereka perhiasan orang-orang Mesir. Saya nggak berkata bahwa kita harus memikirkan soal harta atau kita mengingini, bukan ya. Tapi ini janji Tuhan. Ini firman loh, itu cerita Exodus atau Keluaran. Puji Tuhan. Kemarin hari Minggu saya ibadah onsite bersama dengan GMS Surabaya Barat. Saya menyampaikan seri pengajaran kitab Roma. Lalu tersisa ada beberapa ayat karena waktu ya. Ketika saya mengajar leluasa di gereja, ada waktu lebih banyak untuk menyampaikan firman Allah. Saya dalami, betul-betul sampaikan sesuatu yang mendalam. Nah, seringkali waktunya tidak keburu untuk selesaikan semua. Jadi, hari ini menjadi menu saat teduh. Buka dengan saya di kitab Roma. Kitab Roma, pasal yang keempat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25, itu yang tersisa kemarin, saya sampaikan saat ini hari Rabu. Saya beri judul Hidup dengan Iman. Mau gak mau kita semua pasti akan ditantang imannya. Hidup ini tidak menentu, hari esok kadang-kadang tidak nampak. Orang benar akan hidup oleh imannya. Iman perdana kita adalah percaya perbuatan Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Iman kita itu sesuatu yang sudah lunas. Kita percaya bahwa Tuhan sudah membeli semuanya. Segala keperluan Anda dan saya yang bisa kita bayangkan atau yang tidak terbayangkan ada dalam Yesus Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengorbanannya, kita akan diuji lagi dan lagi. Dari waktu ke waktu kita akan berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk memilih mau percaya Tuhan atau percaya diri sendiri. Mau percaya firman Tuhan atau percaya perkataan orang yang seringkali adalah janji palsu. Mau percaya kepada Tuhan, kekuatannya, atau pada kekuatan diri sendiri. Nah, kita akan diperhadapkan. Karena itu, hari ini pelajaran ini berharga. Kita akan dilatih bagaimana beriman. Kita baca dulu ayat 13, Roma 4. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sebentar saya jelaskan ayat 13-15. Hukum Taurat itu bicara tentang hukum tertulis, teorinya perintah Allah. Kita semua tahu, tapi kita gagal mentaatinya. Hukum Taurat di sini juga bicara tentang di hati setiap kita tahu sih mestinya harus bagaimana. Tapi karena kita ini imannya lemah, seringkali kita terbawa arus dunia. Nggak usah arus dunia, kita terseret arus sendiri. Kita lebih mengikuti kedagingan kita lebih percaya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hukum Taurat itu bicara sesuatu yang kita tahu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita sudah tahulah tuntutan agama. Tapi apa boleh buat? Hampir semua manusia sih bukan hampir. Kita semua itu bangkrut tanpa Tuhan. Kita semua itu lemah iman. Gagah perkasa paling hanya perkara-perkara duniawi. Ada orang punya harta, punya uang. Ada orang yang gede, ototnya kuat, badannya.
ada yang pandai berbicara, tapi masalah soal iman departemen ini bangkrut semua. Makanya itu kita nggak boleh bersandar pada pengertian sendiri. Kalau kita mau mengalami perkara ilahi, kita harus pinjam perkara-perkara Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan kita sebagai manusia karena seringkali mengecewakan. Orang yang mau melihat kerajaan Tuhan datang, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun kerohanian. Hidup oleh iman harus disengaja. Karena hidup oleh iman itu, hidup dengan iman maksudnya, harus melawan arus. Karena dunia ini lebih cenderung untuk melemahkan iman kita. Sekeliling kita itu tidak memegahkan iman, tapi lebih membanggakan kekuatan manusia. Karena iman itu untuk perkara-perkara yang nggak kelihatan. Untuk hal-hal yang belum datang. Karena itu hukum Taurat tidak bisa menolong kita. Tetapi kebenaran diberikan berdasarkan iman seperti Abraham. Tahu nggak bahwa iman itu adalah, faith is the groundwork for God's blessings and miracles. Iman itu adalah fondasinya segala macam mujizat dan berkat. Tanpa iman kita nggak bisa senangkan Tuhan. Kalau kita nggak beriman sama Tuhan Yesus dan pada firman-Nya, kita nggak akan mengalami terobosan dan kemenangan. Sekalipun Tuhan cinta kita, sekalipun kita ngaku-ngaku sayang sama Tuhan Yesus, orang yang mau beriman sama Tuhan itu harus lawan arus. Terjadi peperangan rohani. Jangan mentang-mentang kita tahu hukum Taurat, kita punya pengetahuannya. Tapi untuk sampai ke sana itu kita harus beriman sama Tuhan. Banyak orang itu tidak membangun iman. Nggak rajin berdoa, nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang tidak membaca Alkitab. Merasa Alkitab hanyalah tambahan. Bagi saya, ini kecanduan. Tanpa ini saya mati. Tanpa ini saya hanya alami perkara manusia. Semua iman di dalam diri saya itu outsourcing semua. Saya nggak bisa imani apapun yang ada di dalam diriku. Karena itu saya punya Alkitab ini saya hargai. Karena saya bergantung padanya setiap hari. Satu hari aja saya nggak baca Alkitab, bolong gitu rasanya iman saya menurun. Bukan perasaan, sungguhan. Tiap kali saya sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan, ya alasan apapun, sibuk apalah, saya tidak berdoa. Padahal saya punya set waktu saat teduh secara pribadi, bukan hanya Rabu Sabtu. Pasti ada sesuatu nggak enak sepanjang hari. Entah gimana, daging saya mulai lebih kuat. Roh yang notabene penurut, mulai diam, tak bersuara. Iman, berdasarkan iman, ayat 13-15 yang kita baca. Abraham memperoleh janji itu berdasarkan iman. On the basis of faith. And you know, inside you there is no faith. Iman itu dari Allah Roh Kudus yang menjamah hidupmu. Bersekutu dengan Dia membangkitkan iman. Iman itu dari apa kata firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Saya kalau nggak baca Alkitab ini, mulai bensin saya menipis. Ya, nggak ada orang itu punya iman dalam dirinya. Iman itu pinjaman soalnya dari Tuhan. Agar kita bisa berjalan dalam kemenangan. Ya, agar kita itu bisa menggenapi rencana Allah. Tolong jangan jauhi pertemuan dengan saudara seiman. Karena itu juga menajamkan kita. Kita butuh orang lain untuk menguatkan iman kita. Jangan jauhkan, jangan kendor kerajinanmu. Semua tadi yang saya sebutkan adalah aktivitas iman. Tapi iman itu pinjaman. Waktu kita dekat sama Tuhan, iman kita dikuatkan. Waktu kita baca firman, iman kita diteguhkan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ayat 16. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa-bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham memperoleh janji. Janjinya nggak masuk akal. Dia pada waktu umur sudah mendekati 100 tahun, ya kan,
masih belum mendekati 100 tahun. Waktu dia umur 75 tepatnya, tapi sudah kakek-kakek tua, diberitahu kamu akan punya anak nomor 1. Itu seperti kita seringkali bercanda sama teman-teman kita yang sudah umur 50. Ayo, kapan anak berikutnya? Enggak mau. Udah tua, umur 50 aja tabu kalau kita bicara kapan hamil lagi. Ini Abraham udah 75-an, Sarah juga tidak jauh-jauh dari usianya. Mereka berdua sudah tua bangka. Tiba-tiba dapat janji, kamu akan dapat anak. Anak kandung nih, anak pertama dari Sarah. Wow, kayaknya nggak masuk akal. Pertanyaan saya adalah, Abraham dapat janji itu karena dia itu sempurna? Enggak. Abraham dapat janji itu karena kasih karunia. Orang-orang Israel zaman itu membanggakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang bersunat. Tapi jangan lupa, sebelum hukum sunat diberikan kepada orang Yahudi, Abraham udah terima janji. Udah bertahun-tahun sebelumnya. Baru hukum sunat itu diberikan kemudian. Ya, saya kasih satu pencerahan. Waktu Abraham punya anak Ismail, ya kan, anak di luar rencana Allah. Di situ ada penyunatan terjadi juga. Dengan kata lain, kabar baiknya di sini, Allah tidak menunggu hingga Anda sempurna baru memberimu janji atau menggenapi janjinya. Abraham loh sempurna apanya? Musa, seorang pembunuh. Paulus, seorang penganiaya. Daud, seorang pezina. Saya ngomong gini bukan menghalalkan dosa. Dosa itu ada konsekuensinya. Musa lari ke Midian 40 tahun bersembunyi dari Firaun. Daud harus membayar harga yang mahal karena perzinahannya dengan Batsheba. Anak mereka meninggal dunia, bayi yang tiada bersalah. Lalu belum lagi terjadi huru-hara. Nantinya dia dikudeta sama putra sendiri, Absalom namanya. Abraham juga gara-gara Ismail ini pedih hatinya. Dia harus melihat anak itu pergi di padang gurun belantara, entah kemana, gimana pun juga kan tetap itu adalah darah dagingnya. Terjadi pertengkaran, cekcok antara Abraham, Sarah, beritahu Hagar tolong diusir sana. Dosa itu nggak ada enaknya. Apa sih yang kita tuai dari dosa? Coba pikirkan. Selain rasa malu, rasa guilty, rasa tertuduh. Nggak enak, hanya trauma panennya. Tapi meskipun saya beritahu semuanya ini, Meskipun demikian, Tuhan tidak menunggu orang-orang ini sempurna untuk menggenapi janji. Saya ngomong begini sekali lagi bukan supaya menghalalkan dosa dan berkata nggak apa-apa sana, biar berdosa Tuhan tetap kasih janji kok. Sana silakan jatuh, Tuhan tetap genapi janjinya. Enggak loh ya. Yang bayar tuh nanti sakit berdarah itu kita. Tapi dari sisi kasih karunia, remember this. Ini fakta, ini firman. God gave the promise to Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan menggenapi janjinya. Bukan karena Abraham sempurna. Bahkan sebelum ada hukum sunat tiba. Karena bagi orang Yahudi, sunat itu holy. Belum ada hukum Taurat, gitulah ceritanya. Tuhan sudah memberi janji ketika Abraham masih ada di rumah bapaknya. Yang syarat penyembahan berhala. Tuhan ngomong sama dia, pergilah ke sebuah negeri. Dan negeri itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan keturunanmu nanti akan seperti pasir banyaknya. Seperti bintang di atas langit. Abraham masih di rumah berhala orang tuanya. Ini semua saya katakan, sekali lagi bukan untuk membenarkan dosa. Tetapi untuk meneguhkan, mendorong, to encourage, untuk mendorong orang-orang yang merasa tidak layak seperti Anda dan saya. Orang-orang berdosa yang terus mempertanyakan, apakah Tuhan cinta? Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah ada masa depan bagi diriku? Lihat Abraham. Biarkan Anda semakin teguh. Lihat Daud. Lihat Musa. Lihat Paulus. Biarkan Anda diteguhkan. God is giving you a promise for your future now. Sekalipun sekarang Anda dan saya masih berlumuran salah. Sekalipun kita tidak layak menerimanya. Itulah sebabnya hidup oleh iman itu, hidup dengan iman itu sangat penting. Kalau Tuhan berbicara, jangan berkata, tapi aku ini kan gak layak. Katakan ya dan amin. Lalu itulah titik perubahanmu. Ketika Anda percaya, mulai hari itu Anda akan hidup berbeda. Jangan tawar. Jangan negosiasi kalau Tuhan sudah finalkan. I have a plan for you. Aku punya rencana bagimu. Masa depan penuh pengharapan. Rancangan damai sejahtera. Jangan berkata but, tapi Tuhan. Jangan begitu, jangan biasakan latah sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ngomong sama kita hari ini, katakan ya dan amin.
Seperti Samuel, dia belum kenal Tuhan. Samuel itu dengar suara Samuel, dia bahkan nggak tahu itu Allah. Tapi sesuai nasihat Eli mentornya, dia akhirnya berkata, ini aku, hambamu, berbicaralah kepadaku. Kalau Tuhan bicara sama kita, katakan ya dan amin. Rendah hati aja terima. Terima kasih Tuhan, layakkan aku. Kalau kita tahu diri kita nggak layak, kalimat berikutnya menentukan. Then make me worthy, layakkan aku. Ingat ya, kalau kita hidup dengan iman, kita akan dibenarkan oleh iman itu. Faith justifies dalam bahasa Inggrisnya. Iman itu membenarkan, bukan berarti dia tutup sebelah mata sama dosa kita, lalu dia sangkali kesalahan kita, enggak. Tapi iman itu mengupgrade kita. Sehingga bukan karena kita sempurna dulu baru Tuhan kasih. Tapi karena Tuhan mau kasih, kita jadi nggak nafsu. Kita lihat hidup kita masa lalu, aduh, bodoh ya aku. Kalau kita melihat, kalau kita melatih diri untuk beriman, hidup dengan iman, mata kita otomatis akan tertuju ke atas, tertuju ke depan. Bagi Abraham, gara-gara adanya janji Ishak, melepaskan Hagar dan Ismail pun, dia akhirnya berani. Bagi seorang Musa, melihat semak belukar yang terbakar, kalau dia melihat masa depan yang Tuhan janjikan, dia berkata, ayo, aku mau maju, apapun resikonya menghadap Firaun. Meskipun latar belakangku kurang bagus, aku mau jadi alat di tangannya. Orang yang hidup dengan iman, otomatis akan lihat ke depan. Orang yang hidup dengan iman akan otomatis lihat ke atas. Dan dia mendapat kekuatan untuk berkata tidak kepada dunia dan kepada dosa. Be humble. I know God will speak to you. Tuhan akan bicara kepadamu. Nah, iman seperti apa sih yang disebut hidup dengan iman itu? Imannya kayak apa? Supaya Anda mengerti kalau setiap kali Anda menghadapi ini, Anda sudah diajari di saat teduh bersama, tolong pahami, kalau Anda menghadapi sebuah situasi yang menuntut berapa hal yang saya bagikan ini, ketahuilah bahwa Anda sedang dilatih imannya. Tolong jangan maju mundur sama Tuhan. Tuhan sedang membawa Anda ke tanah Kanaan. Ayat 17 seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak bangsa-bangsa. Itu janjinya. Wow, umur 75. Digenapi 25 tahun kemudian, tepatnya umur 100, Abraham memperoleh Ishak, anak perjanjian. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 17 luar biasa. Ketika Tuhan berfirman sama Abraham, dia percaya. Dia percayanya bukan lalu mengangguk-angguk, positive thinking, bukan. Dia percayanya gini. Alasan percayanya adalah karena dia hidup di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah. Abraham tidak percaya diri. Sebelum Abraham percaya janji, dia bukan hanya percaya perkataan Allah, dia percaya pribadinya. Kalau si A ngomong sama saya begini, kalau dia punya reputasi suka menipu, saya nggak akan percaya sama sekali. Tapi kalau yang bicara sama saya adalah seorang yang integritasnya tidak dipertanyakan, seorang yang bereputasi bersih, dia selalu tepat janji, orang yang berwibawa, orang yang berpengaruh, dia ngomong apa sekalipun dia manusia bukan Allah, saya cenderung percaya. Abraham itu percaya sumbernya sebelum dia percaya perkataannya. Belajar dari Abraham dulu. Kalau kita percaya sama Allah, percaya sama Yesus, dan believe what He says about you, sekalipun nggak masuk akal. Imannya begini, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Nah ini adalah karakter Allah yang dia percayai. Dia percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Padahal sebelum Abraham belum ada orang mati yang dihidupkan. Belum ada. Dia percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Satu, tulis ini. Abraham beriman pada kemampuan Allah, bukan manusia. Dari waktu ke waktu ya, dalam konteks yang berbeda setiap kita ya, kita akan diperhadapkan dengan situasi, kita harus percaya kepada, kita dihadapkan pada sebuah pilihan, percaya kepada Allah atau percaya kepada manusia. Percaya kepada Tuhan atau percaya kepada keadaan, kita pasti diperhadapkan. Ingatlah kalau kita menghadapi situasi seperti itu, apalagi dipojokkan, ketahuilah bahwa Allah sedang melatih imanmu. Di saat seperti itu, saya sarankan kita semua belajar untuk hidup dengan iman.
Iman Abraham itu jelas, dia percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati, padahal belum ada kasus. Pada waktu dia membawa Ishak naik ke atas nantinya, waktu mau disembelih, dia menuruti perintah Tuhan, itu dia percaya dalam hatinya. Ibrani menjelaskan nanti lewat pewahyuan Allah, lewat penulisnya, bahwa apa yang terjadi dulu itu begini loh cerita sesungguhnya. Abraham itu dalam hati berdialog dengan diri sendiri, aku taat saja sebab aku tahu sekalipun Ishak ini dibunuh, tapi karena Tuhan berkata jelas lewat Ishak, ada perintahnya, ada firman-Nya. Ishak itulah, lewat Ishak. Tuhan jelas berkata lewat Ishak. Akan nanti keturunanmu yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia berdialog, dia berpikir, dia merenungkan, kalaupun hari ini dia mati, Tuhan akan bangkitkan lagi. Dia yakin pada kebangkitan sebelum ada kasus kebangkitan sama sekali. Siapa yang memberitahu Abraham? Pasti Bapak yang membisikkan ke telinganya. Itu pewahyuan. Iman itu tidak bisa kita buat-buat. God will whisper it to you. But you will have a choice tuh. Seperti Abraham, kita akan punya pilihan. Mau taat atau mau menyangkali. Kita mau menuruti atau memungkiri. Kita lebih percaya pada Tuhan atau akhirnya kita putuskan untuk kompromi. Nah, Abraham mengambil keputusan untuk percaya. Waktu kasusnya Ishak. Sekarang juga waktu Allah berbicara kepada dia, dia juga percaya seperti yang dijelaskan oleh Paulus di kitab Roma. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ingat ya, iman, hidup dengan iman itu seringkali kriterianya seperti apa sih? Seperti apa karakter atau sifatnya? Hidup dengan iman pada kemampuan Allah, bukan kepada kemampuan manusia. Nanti konteksnya berbeda-beda, sekali lagi setiap kita menghadapi hal yang lain dalam hidup ini. Nggak ada satupun kita masalahnya sama. Ya, sekalipun anak kembar pun 2 orang, identikal pun tetap dua-duanya punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau kita mau belajar hidup dengan iman, remember this, have faith in God's ability, not in your own. Miliki kepercayaan, keyakinan pada kemampuan Allah. Ku yakin saat dia berfirman. Aku tahu aku menang saat dia berkata-kata dalam kehidupan saya. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 18, saya suka kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham itu nggak bodoh, dia itu intelektual. Dia tahu jelas bahwa dia sudah lewat masa-masa subur. Apalagi Sarah yang sudah lama jauh melampaui menopausnya. Mereka berdua sudah nggak bisa punya anak. Tetapi sekalipun demikian dia percaya. Jadi iman itu nggak buta ya. Iman itu juga lihat keadaan, tapi dia nggak percaya pada keadaannya. Dia lebih mempercayai kemampuan Allah. Iman itu tidak buta sama sekali. Abraham sangat paham. Dia sangat mengerti situasi secara fisik yang ada, yang terjadi. Tidak mungkin dia bisa punya keturunan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata tidak ada dasar di situ pasti sudah disurvei dulu. Pasti diriset. Dia pasti sudah melihat dari setiap angle, setiap sudut, setiap sisinya. Ini nggak mungkin, saudara, kira-kira begitu. Ini nggak mungkin, Hani atau Dear Sarah, dia bicara antara suami istri. Tapi dengan Allah tiada yang mustahil. Yang kedua, hidup dengan iman itu seringkali modelnya seperti apa? Iman yang seringkali melawan arus. Saya nggak ngerti ya. Tapi hidup saya itu kalau saya menoleh ke belakang, saya sendiri perhatikan bagaimana cara Tuhan melatih saya. Itu saya itu dari waktu ke waktu disekolahkan sama Tuhan. Ternyata kita bisa wisuda S1, S2, S3 di dunia lalu kelar, selesai dengan ijazah. Sama Tuhan nggak pernah kelar. Karena hidup dengan iman itu setiap kilometer kita akan diuji lagi. Karena iman kita terlalu berharga diuji sekali. Karena iman kita itu yang akan membawa kita ke sorga. Bukankah karena iman kepada Tuhan kita diselamatkan? Bukankah Injil katakan di Roma 1:16, Injil itu menuntun kita dari iman, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama orang Yahudi yang sudah kenal Tuhan dulu, lalu orang Yunani atau ateis seperti kita semua zaman dahulu. Ya, tapi kalau saya perhatikan, saya kembali review, saya lihat lagi ke belakang, cara Tuhan latih saya itu selalu Tuhan izinkan saya. Makanya jangan ngomel kalau kita dimasukkan dalam sebuah keadaan yang tidak mengenakan.
Yang Tuhan cari dari kondisi seperti itu tuh bukan berkat atau apa. Bahkan berkat atau mujizat itu semuanya hanya bonus. Yang Tuhan cari adalah iman yang teruji, iman yang lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Jadi ternyata Tuhan mau percaya kita. Kalau saya lihat lagi, sekali lagi, semua kehidupan saya dari dulu, sejak saya kenal Tuhan apalagi, itu diisi dengan cerita, dari waktu ke waktu saya diperhadapkan dengan situasi di mana iman saya harus melawan arus. Kalau seperti itu jangan menganggap dirimu malang. Anggaplah itu kesempatan dalam kesempitan agar Anda hidup dengan iman. Bagaimana kita bisa mengalami Yehovah Jireh kalau kita nggak kekurangan? Gimana kita bisa mengalami Allah yang menyediakan kalau kita tidak dipepet dengan kebutuhan? Gimana kita bisa paham Yehovah Rafa atau alami sendiri kalau kita nggak sakit dulu? Bukan berarti Tuhan memberi penyakit ya. Semua yang baik sempurna datang dari Bapa. Jangan berkata dengan lancang, Tuhan mencobai saya, karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa dan Tuhan juga tidak bisa dicobai oleh siapa-siapa. Tapi anggaplah situasi tersebut kebetulan terjadi atas Anda, pakailah itu bukan sebagai sesuatu yang kebetulan, tapi sengajalah untuk beriman. Bagaimana saya bisa mengalami kuasa Allah kalau saya nggak lemah? Justru dalam kelemahanku lah kekuatannya sempurna bekerja. Jadi jangan ngomel kalau kita masuk dalam situasi di mana kita dihimpit kiri kanan, kita dalam tekanan. Itulah kesempatan emas agar iman kita melawan arus. Saya ingin jadi saksi Kristus, lalu kita ditaruh di keluarga di mana kita satu-satunya orang percaya, yang lainnya mencemoohkan. Waduh, kita lihat ulahnya aja kita sedih sekali, sampai hilang iman rasanya. Kapan keluargaku yang kucintai ini akan bertobat? Atau lebih susahnya, kita dilarang untuk menyembah Tuhan. Seperti Firaun yang pegang erat-erat, bangsa Israel tidak boleh worship the living God, tidak boleh menyembah Allah yang hidup. Wow, jangan marah. Gandeng Tuhan kok malah marahi Tuhan. Harus digandeng Tuhan. Tuhan, inilah waktunya aku jadi Gideon. Inilah waktunya Tuhan. Gimana orang bisa tahu Daud itu terbuat dari apa? Bahwa dia itu imannya baja kalau enggak dihadapkan dengan Goliat. Iman yang seringkali melawan arus. Orang seringkali berkata begini kan, kerap kali kita berkata hidup dengan iman. Tapi kita nggak ngerti definisi iman itu apa. Ketika sungguh-sungguh kita disamber dengan yang namanya geledek kehidupan atau dengan halilintar masalah. Lalu tiba-tiba keplok gitu, imannya langsung jatuh ke tanah. Tak ada tulang, tak ada ototnya. Jangan. Hidup dengan iman itu baru kelihatan ketika dalam persoalan. Iman yang seringkali melawan arus, itu Tuhan senang. Bukan berarti orang yang suka menantang ya, cari masalah. Saya nggak bicara tentang iman yang nekat ya, itu menurut saya kurang bijaksana. Tapi kalau memang keadaannya sudah tiba, dan arus satu-satunya untuk bisa percaya pada Tuhan itu adalah melawannya. Ngikuti saja terbawa, Anda pasti akan hilang, dan lawanlah arus. Terima kasih Tuhan untuk problema yang kuhadapi. Menjadikan aku umat pilihan-Mu. Yang terakhir ayat 19. Dan imannya tidak menjadi lemah. Ini sudah kurun waktu. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia nggak bimbang karena lama menunggu. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Bukan malah lemah, malah semakin kuat. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pernah nggak kita doa nggak dijawab-jawab? Menunggu kok nggak tiba-tiba? Menanti mujizat mana? Nah disinilah. Iman, hidup dengan iman itu seringkali memasuki yang namanya kronos. Sebelum kairos, memasuki waktu manusia dulu. Sebelum memasuki waktu ilahi menerima janji. Abraham 25 tahun. Iman yang seperti apa sih hidup dengan iman? Melalui ujian waktu kok belum juga digenapi?
Iman kita harus seperti apa kalau kita mengaku kita hidup dengan iman? Yang ketiga, iman yang bertambah besar dan semakin kuat. Ya, kalau ada faktor waktu di dalam menunggu, then jadilah kuat. Tambah kuat, semakin besar imannya, bukan melemah. Seperti Abraham, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ia tidak menjadi lemah. Usianya sudah kira-kira 100 tahun, Sarah rahimnya sudah tutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, hanya karena menunggu atau menantikan lama sekali. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jangan imannya lemah. Banyak orang itu kuat imannya itu sprint, hanya 100 meter lari, tapi nggak bisa maraton dengan Tuhan. Abraham punya iman itu, jangan dikira instan. Ada hal yang instan, apalagi waktu Tuhan genapi janji itu instantly. Tuhan datang saat itu dalam wujud manusia dengan berapa malaikatnya, bicara sama Abraham di pintu kemah. Sarah mendengar dan tertawa, makanya dapat nama Ishak dari situ. Tuhan berkata, persis tahun ini, persis tahun depan waktu ini, kau akan menggendong bayi. Imannya itu ketika terjadi instantly, tapi waktu dia menunggu cukup lama. Kalau Anda masuk dalam kurun waktu untuk menanti janji, miliki iman yang bertambah kuat. Itu disebut dengan hidup oleh iman. Dan imanmu harus semakin besar, bukan semakin kecil. Ya, jangan sampai lemah dalam menanti. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Jadi cerita ini untuk kita sebenarnya. Pada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sudah ada kasus sebelumnya yang kita lihat dan percayai. Kalau Abraham belum ada kasus kebangkitan, di belakang kita 2000 tahun lalu sudah ada kebangkitan yang mutlak. Kebangkitan Yesus Kristus. Imanmu tidak ompong, percayamu tidak hampa. Percayalah, iman kita berdasarkan kebangkitan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dialah ya dan amin bagi setiap janji Allah dalam kehidupan kita. Hidup dengan iman ya. Iman seperti apa? Kita harus hidup oleh iman seperti itu. Satu, iman pada kemampuan Allah, bukan manusia. Dua, iman yang seringkali melawan arus. Tiga, iman yang bertambah besar dan semakin kuat. Makin lama, makin menjadi-jadi imannya. Jadi jangan kendor. Nunggu 3 tahun aja udah mundur dari Tuhan. Nunggu 3 bulan aja, nunggu 2 bulan aja udah kecewa. Saya tidak tahu seberapa lama kita menunggu. Yang pasti satu, kalau Tuhan berkata, itu pasti terjadi. Titik. Imanku teguh, tidak goyah. Saya tidak mendua hati. How about you? Haleluya. Barusan Roh Kudus mengatakan begini di hati saya. Beritahu sama jemaatku bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Hai Ishak secara rohani, engkau akan menggali sumur-sumur yang mati. Wow, merinding saya mengucapkan ini. Glory to God. There is power in these words. Kekuasaan dalam kata-kata ini. Kalau di dalam Alkitab, di Israel khususnya, di bulan sekarang ini live-nya, September, Oktober, Berber ini adalah hujan akhir dalam panen atau agrikultur di Kanaan. Sedangkan Maret, April adalah hujan awal. Saya kok tergerak, seperti Roh Kudus memberikan kalimat ini, pekerjaanmu akan diberkati. You believe it? Do you believe that? Kalau Tuhan memakai mulut saya untuk mengatakan ini pada orang yang terpuruk pekerjaan, tidak sedikit orang-orang keluarga yang hancur juga karena urusan finansial. Memang benar, kita tidak boleh motivasi sama Tuhan, kita tidak boleh memanipulasi, minta-minta begitu, tapi do you know that God cares for you? Tuhan mempeduli sama Anda itu sampai sedetil itu sama kita semuanya. Sampai apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Itu Tuhan itu sangat sayang dan pedulikan. Listen, dengarkan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, biar Kristus berbicara lewat mulut saya yang bersembunyi di balik salibnya. Hujan akhir akan tiba bagi pekerjaanmu. Ada 2 kalimat yang muncul. Yang satu tadi, Ishak yang menggali sumur yang mati. Akan ada restorasi dan pemulihan.
perkara-perkara yang Anda kira sudah mati, Anda kira sudah tutup, Anda kira sudah sirna. Lihat nanti, kalau Allah memulihkan, Dia memulihkan dahsyat. Kalimat kedua yang muncul pada saya, yang saya sampaikan kepada Anda adalah, you will not walk away empty. Kau tidak akan berjalan keluar, exit planmu itu akan membawa sesuatu. Seperti bangsa Israel, ya, waktu mereka keluar Mesir, mereka membawa di tangan mereka perhiasan orang-orang Mesir. Saya nggak berkata bahwa kita harus memikirkan soal harta atau kita mengingini, bukan ya. Tapi ini janji Tuhan. Ini firman loh, itu cerita Exodus atau Keluaran. You'll not walk away empty. Karena itu jangan bunuh diri. Jangan Anda putus asa dan berkata, sia-sia semua berapa tahun dulu itu hancur semua lebur. No. You will not walk away empty. Mungkin itu secara materi, mungkin itu bukan. Mungkin setelah Anda keluar dari masalah Anda ini seperti dapur api, waktu Anda keluar, mungkin materi sirna, Anda jadi healthy. Tiba-tiba sakit lama itu gak pernah kambuh, atau sakit yang barusan saja Anda idap, pergi begitu aja, tanpa harus berobat dan keluar uang sama sekali. Ada juga yang secara materi, you will not walk away empty. Di dalam nama Yesus Kristus. Cepat ulurkan tangan ke depan, saya doakan untuk setiap permohonan ini. Oh Tuhan, let me feel their burden. Let me feel their burden. Biarkan saya merasakan ya Tuhan beban mereka. Oh ramakaya nananamaya syut. Ananana matakaya shanana matakamaya marama. Oh ramataka marama. Ada seorang yang TBC paru-paru. Anda sudah batuk berbulan-bulan dan ada darah pula pada lendirnya. Berapa kali Anda batuk akhir-akhir ini? Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memberimu paru-paru yang baru. Oh luar biasa, Tuhan memberikan organ baru dari perbendaharaannya. Tanpa dioperasi atau menggantikan bagian tubuh, Tuhan secara ajaib memberikan paru-paru baru. I rebuke that, aku tengking TBC tuberculosis itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.